Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 21 Februari 2023, hari biasa pekan ke-7. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bertalina Tri Oktaviani dari Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada hari ini kita memasuki hari biasa, hari Selasa pekan biasa ke-6. Dan pada hari ini kita memperingati Santo Petrus Damianus, Uskup dan Pujangga Gereja. Tema permenungan kita pada hari ini menjadi pemimpin sejati yang mau melayani dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus Damianus merupakan seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya meninggal, dan dia tinggal bersama dengan kakaknya. Namun perlakuan kakaknya kejam terhadapnya, sehingga pada akhirnya dia dibawa oleh saudaranya yang sudah menjadi imam. Dan pada akhirnya ia pun menjadi imam. Ia pun menjadi imam dengan sangat totalitas, mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang bijaksana, pandai, dan rendah hati. Karena kebijaksanaan, kepandaian, dan kerendahan hatinya membuat ia disenangi oleh rahib. Dan akhirnya dia diangkat menjadi penasehat pribadi untuk 7 orang uskup, 7 orang paus. Karena prestasinya pun, Petrus Damianus dipilih menjadi uskup dan kardinal. Pada tahun 1072, Petrus Damianus pun wafat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sangat mendambakan posisi utama dari orang lain. Ingin menjadi yang lebih dari orang lain, ingin dipandang, karena dengan posisi itu orang dapat memerintah orang lain.
Bila kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi penderitaannya. Namun, para muridnya tidak paham dan tidak mengerti, dan malah mereka bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Bila kita lihat, Yesus yang mempersiapkan diri dan para murid yang bertengkar, kejadian ini sangatlah bertentangan. Seringkali kita menjadi seperti para murid Yesus. Kita bersikap ingin menang sendiri, ingin menonjolkan diri kita sendiri. Kita sering menonjolkan keegoan kita, keegoan diri kita, supaya terlihat hebat dan dihargai. Namun sikap ini juga dapat membuat hancur persaudaraan atau persahabatan. Seringkali dalam sebuah komunitas, kelompok, kita ingin menonjolkan diri kita. Kita ingin menunjukkan diri kita hebat, kita yang utama, karena kita ingin didengar oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sendiri menegaskan bahwa jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Dari perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk mau rendah hati. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita pun harus menjadi seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati adalah hamba yang mau melayani dengan rendah hati tanpa harus memegahkan diri, tanpa harus menonjolkan diri. Menjadi pemimpin sejati bukanlah orang yang mau dilayani, namun kita melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kita dan ketulusan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi pribadi seperti Santo Petrus Damianus yang bijaksana, rendah hati, pandai, dan juga menjadi pribadi yang mau memahami rencana Tuhan. Dan kita menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus sebagai pemimpin sejati, yaitu menjadi hamba yang melayani dan rendah hati bagi orang lain. Marilah kita menjadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain, menjadikan diri kita pelayan, melayani, dan rendah hati. Semoga Tuhan memberkati kita.